Halo semuanya, selamat datang di Manggarai. Nama saya Maria Frianti Bolin. Saya akan menjadi pemandu wisata kalian selama kalian berada di sini. Selama berada di Manggarai, ada 3 destinasi yang akan kita kunjungi. Yang pertama Desa Wairebo, yang kedua Danau Ranamese, dan yang terakhir air terjun Tengkusiwa. Baik, tujuan pertama kita hari ini adalah Kampung Adat Wairebo. Wairebo adalah sebuah kampung tradisional yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkenal dengan sebutan Kampung di Atas Awan. Wairebo terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh perbukitan yang sangatlah asri. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisikan 42 negara lain. Untuk sampai di desa Wairebo tidak kalah mudah, dan kita tidak bisa menggunakan kendaraan, karena sangat tidak mungkin sekali. Karena lokasi desa Wairebo berada di puncak gunung, jadi kita harus melakukan trekking sekitar 2 jam perjalanan, menyusuri jalur yang masih alami, dan akan terus menanjak. Terdapat 3 pos yang harus kita lalui, dan di pos terakhir kita tidak bisa langsung masuk begitu saja ke desa Wairebo, karena terdapat beberapa aturan yang harus kita patuhi. Salah satunya harus membunyikan sebuah alat tradisional yang terbuat dari bambu yang bernama pepak. Bentuknya sama persis dengan kentongan. Membunyikan alat tersebut menjadi sebuah isyarat bahwa desa Wairebo sedang kedatangan tamu. Sebuah tradisi yang unik, jauh berbeda dengan nuansa hidup di kota besar. Terdapat 3 hal yang menjadi daya tarik utama dari desa Wairebo. Yang pertama, arsitektur bangunan. Bentuk bangunan di desa Wairebo menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, termasuk bagi penilaian UNESCO. Inilah keunikan bangunan desa Wairebo. Yang pertama, hanya terdapat 7 rumah memiliki arsitektur khas yang masih terjaga dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahan bangunan bersumber dari bahan alam yang ada di tengah-tengah 7 bangunan. Terdapat bangunan khusus yang dikeramatkan yang bernama compang. Nama setiap rumah mengacu kepada nama para leluhur. Yang kedua, kearifan lokal. Daya tarik selanjutnya dari desa Wairebo adalah tradisi melestarikan alam sekitar. Pada bulan April sampai Agustus, para wisatawan bisa memetik buah jeruk yang ditanam oleh masyarakat desa Wairebo. Kegiatan yang bisa kita lakukan di sana yaitu tradisi membuat kopi khas desa Wairebo. Rasanya sangat berbeda dengan kopi lainnya, memiliki cita rasa yang khas. Jika ingin bermalam di desa Wairebo, kita bisa menumpang di rumah penduduk setempat. Jangan khawatir karena penduduknya sangat ramah kepada para wisatawan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke destinasi kedua kita di Danau Ranamese. Danau Ranamese berlokasi di jalur Trans Flores, tepatnya di desa Gololoni, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat wisata Danau Ranamese ini berada di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, dengan luas kurang lebih 5 hektar dan dengan kedalaman sekitar 43 meter. Juga memiliki air yang sangat jernih. Danau Ranamese terbentuk karena letusan gunung berapi Namparnos atau dikenal dengan Gunung Ranaka yang diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Erupsi yang hebat itu mengakibatkan kawah yang ada di gunung api tertutup air, membentuk danau hingga bagian tepinya terlihat curam. Kegiatan yang bisa kita lakukan di sini selain mencari tempat terbaik untuk berfoto, kita juga bisa memancing ikan, trekking, dan jalan santai mengelilingi danau sambil menikmati pemandangan alam di sekitaran danau. Selain itu, kita juga bisa mengelilingi Danau Ranamese dengan menggunakan perahu kecil yang telah disediakan oleh para pengelola. Destinasi terakhir yang akan kita kunjungi yaitu air terjun Tengkusiwa. Air terjun Tengkusiwa terletak di Sambor, Desa Galak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai. Jarak yang akan kita tempuh dari Ruteng dengan waktu perjalanan kurang lebih 3 jam. Namun sebelum sampai di tujuan utama, kita harus berjalan kaki selama kurang lebih setengah jam, melewati kawasan persawahan. Ketinggian air terjun Tengkusiwa sekitar 75 meter. Kawasan ini masih cukup asri, lantaran cukup jarang dijamah wisatawan. Air terjun Tengkusiwa termasuk salah satu air terjun paling lebar di Manggarai, sekitar belasan meter. Air terjun Tengkusiwa menyuguhkan pesona eksotis yang berbeda pada setiap musim. Di musim hujan, Tengkusiwa selain mengalirkan air dengan debit yang banyak dan melebar, juga dikelilingi rimbunan pohon yang besar dan tinggi.
Pada musim kemarau, debit air terjun Tengku Siwa berkurang, tidak sebanyak pada musim hujan. Bahkan pada musim kemarau yang panjang nyaris tidak ada air terjun. Akan tetapi, wisatawan disuguhkan pemandangan nan hijau dari lumut di sepanjang dinding jurang air terjun, yang rata dan tinggi mirip tembok alami. Di musim kemarau, suara gemercik air dari air terjun Tengku Siwa hingga kali menuju hilir tidak sekencang yang terjadi pada musim hujan. Aliran air pun tidak begitu banyak, bahkan terlihat statis di sepanjang kali, kecuali beberapa rembesan dari satu undakan berupa kolam yang diselingi batu putih besar dan lebar yang terdapat pada bagian atas keundakan atau kolam di bagian bawahnya. Baik, perjalanan kita sudah berakhir. Saya harap Anda semua menikmati tur kami. Sungguh menyenangkan menjadi pemandu Anda. Akhir kata, saya sebagai perwakilan dari pencinta Nusantara Tour and Travel mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kami benar-benar berharap bahwa kita akan bertemu lagi. Terima kasih.